Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan MK Manajemen Organisasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Yuni Syipyahyang, NIM 2405057, kelas D, semester 1, angkatan 2024. Baik, kita masuk dalam materi. Yang pertama, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep dasar pengambilan keputusan, proses yang terlibat, jenis-jenis keputusan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam konteks organisasi. Pengambilan keputusan yang efektif sangat penting dalam organisasi karena keputusan yang tepat dapat menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuitif. Pengambilan keputusan berdasarkan perasaan atau naluri pribadi tanpa analisis mendalam. Yang kedua, kelebihannya cepat, cocok untuk situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Sedangkan kelemahan bisa bias atau salah jika hanya mengandalkan perasaan tanpa fakta atau data. Pengalaman, keputusan yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu. Kelebihannya bisa mempercepat proses pengambilan keputusan jika masalahnya mirip dengan yang pernah dihadapi sebelumnya. Sedangkan kelemahannya tidak selalu relevan jika situasinya sangat berbeda. Fakta, keputusan berdasarkan data dan bukti yang ada. Kelebihannya lebih objektif dan akurat. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data yang lengkap. Wewenang, keputusan diambil berdasarkan keputusan pihak yang memiliki otoritas. Kelebihannya menjamin kecepatan dan keseragaman keputusan. Sedangkan kelemahan dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak didiskusikan atau disetujui oleh anggota lain. Sedangkan rasional, pengambilan keputusan berdasarkan logika dan analisis sistematis dari berbagai pilihan. Kelebihannya, keputusan lebih terukur dan dapat ditanggungjawabkan. Sedangkan kelemahannya memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenai dan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Masalah ini harus dianalisis dengan cermat agar keputusan yang diambil tepat. Analisis alternatif solusi, mengumpulkan berbagai alternatif solusi dan menganalisis pro dan kontra dari masing-masing alternatif tersebut. Ketiga, pemilihan keputusan terbaik. Setelah mempertimbangkan alternatif, pilihlah solusi terbaik berdasarkan kriteria yang relevan seperti biaya, waktu, sumber daya, dan dampak jangka panjang. Yang keempat, implementasi keputusan. Setelah memiliki keputusan terbaik, tahap selanjutnya adalah implementasi. Ini melibatkan penerapan keputusan dalam konteks operasional. Dan yang terakhir, kelima, evaluasi hasil. Setelah keputusan dijalankan, evaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika diperlukan, dilakukan revisi atau perbaikan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan terprogram versus tidak terprogram. Keputusan terprogram, keputusan yang diambil berdasarkan prosedur atau aturan yang telah ada. Biasanya digunakan dalam situasi yang rutin atau berulang. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang diambil dalam situasi yang tidak biasa atau tidak terduga, membutuhkan pemikiran kreatif dan analisis yang lebih mendalam. Yang pertama, keputusan strategis, taktis, dan operasional. Strategis, keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah dan tujuan utama organisasi. Contoh, ekspansi ke pasar baru. Taktis, keputusan yang lebih spesifik dan menengah, mendukung pencapaian tujuan strategis. Contoh, pengembangan produk baru.
Sedangkan operasional, keputusan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan operasional rutin, contohnya penjadwalan kerja atau pembelian bahan baku. Yang kedua, keputusan dalam kondisi pasti, risiko, tidak pasti, dan konflik. Pasti, keputusan yang diambil dengan mengetahui semua informasi yang diperlukan dan hasil yang pasti. Risiko, keputusan yang diambil dengan memperhitungkan kemungkinan hasil yang berbeda-beda, misalnya keputusan investasi. Tidak pasti, keputusan yang diambil dalam kondisi ketidakpastian atau kurangnya informasi. Sedangkan konflik, keputusan yang diambil dalam situasi di mana ada perbedaan pendapat atau tujuan antara individu atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal, struktur organisasi, hierarki, dan pembagian tugas dalam organisasi mempengaruhi cara keputusan dibuat dan diimplementasikan. Sumber daya manusia, keterampilan, pengalaman, dan kapasitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Sedangkan faktor eksternal, ekonomi, kondisi ekonomi mempengaruhi keputusan finansial dan investasi dalam organisasi. Sosial, perubahan dalam budaya atau preferensi konsumen mempengaruhi produk dan strategi pemasaran. Politik, kebijakan pemerintah dan regulasi dapat mempengaruhi keputusan organisasi, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan perizinan. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin memperkenalkan produk baru, keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, misalnya daya beli konsumen, faktor sosial, misalnya tren atau preferensi konsumen, serta faktor internal, misalnya kemampuan produksi atau keahlian tim pemasaran. Contoh kasus nyata atau simulasi. Kasus pengambilan keputusan di perusahaan teknologi perusahaan X ingin memperkenalkan sebuah produk baru ke pasar. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Identifikasi masalah penurunan penjualan produk lama dan persaingan yang ketat. Analisis alternatif solusi, mengembangkan produk baru atau melakukan rebranding produk lama. Pemilihan keputusan terbaik, memilih untuk mengembangkan produk baru dengan teknologi yang lebih inovatif. Implementasi keputusan, mengalokasikan anggaran untuk R&D, membentuk tim produk dan merancang strategi peluncuran. Evaluasi hasil setelah peluncuran, evaluasi dilakukan berdasarkan umpan balik pelanggan dan kinerja penjualan. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses penting dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan jangka panjang. Terdapat berbagai pendekatan dan jenis keputusan yang harus dipilih berdasarkan situasi yang dihadapi. Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi pengambilan keputusan yang efektif. Proses pengambilan keputusan yang jelas dan sistematis membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Rekomendasi, organisasi perlu mengembangkan sistem yang mendukung pengumpulan dan analisis data untuk membuat keputusan yang lebih berbasis bukti. Pelatihan pengambilan keputusan bagi manajer dan karyawan dapat meningkatkan efektivitas proses keputusan dalam organisasi. Organisasi harus mengintegrasikan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Oke, sekian presentasi dari saya. Diucapkan terima kasih.